Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Yang kami hormati Kepala Desa Sebubus, para pimpinan yang ada di kota, di Desa Sebubus, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hadirin hadarakumullah. Ada di sana banyak, alhamdulillah hadir dari suku situ Tangga, ada yang dari Diruju, ada yang dari Sebubus, ya. Nah, sebagai alhamdulillah hadir, saya alhamdulillah berniat tiap 2 bulan insyaallah ya akan hadir ke Paloh itu, ya, ke Sebubus. Si an sopir pun saya bawa sorang, ya. Hari itu bawa sorang, ya. Alhamdulillah sampai ke Kampung Baru melanding jalan. Alhamdulillah, ya, berubah. Tahu waktu 2 bulan yang 3 bulan 2 bulan yang lalu, ya, 2 bulan yang lalu pergi situ masih, ya, masih banyak lubang. Alhamdulillah, ya. Datang hari itu, ya, jalan udah bagus. Tapi informasi seminggu yang lalu ada yang WA, Bang De, nggak bisa masuk oto ke rumah, jalannya ketinggian gitu. Jalannya ketinggian, ya. Lalu saya sampaikan ke Ngahian, bisa enggak gotong royong buat jalan supaya bisa masuk oto ke dalam. Nah, insya Allah, kan, ya, alhamdulillah, ya, ada gotong royong hari Minggu yang lalu, ya, gotong royong, dan alhamdulillah ada yang bantu molen, nata molen ke situ, ya, buatkan jalan ke dalam. Alhamdulillah, betul-betul dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin rezeki berkah Al-Quran kali, ya. Jadi detakan kerja di Kampung Baru, kata Wawan, ya, dipanggil ke situ mau dia, ya, mau langsung betul, ya, dia nyurahkan batu semen di situ, ya. Alhamdulillah, ya, kita dapat memanfaatkan rumah Al-Quran itu untuk kita sama-sama bermuzakarah, saling mengingatkan. Karena tadi ada surah yang saya bacakan, yaitu surah Al-Asr, ya. Surah Al-Asr semuanya kita insyaallah hafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bapak sekalian, Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surah Al-Asr, cukup bagi manusia untuk menjadi panduan hidupnya. Bayangkan seorang Imam Syafi'i, ya, yang betul-betul paham dengan Al-Quran, beliau sampai bisa membuat kesimpulan, andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surah Al-Asr aja, ya, cukup bagi manusia untuk mendapatkan panduan hidup, ya. Jadi insya Allah kita semuanya hafal lah, ya, surah Wal Asr, wal asri innal insana
lafi khusrin. Terus sekalian, di dalam surah Al-Asri ini kalau kita buka belajar bahasa Arab, waw yang pertama ya, wal asri ya. Mun ada waw lalu kata berikutnya di ujungnya pakai berbaris ke bawah, wal asri wasyamsi wal qamari wal laili wan najmi dan sebagainya, pakai ada waw di awal, kemudian di ujung kata berbaris ke bawah, namanya wawnya wawul qasam namanya ya, wawul qasam. Wawul qasam tadi waw sumpah ya, waw sumpah ya, itu wawul qasam. Kan banyak kan dalam Al-Quran kan, wan najmi idza hawa, yang paling banyak wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ayat sebenarnya sumpah namanya waw, namanya wawul qasam ya, waw sumpah. Nah, kalau Allah bersumpah, Allah itu menggunakan makhluknya untuk dijadikan objek sumpah, dijadikan sumpah makhluknya. Nah, di antaranya wal asri, dan para ulama tafsir mengatakan bahwa kalau Allah telah menggunakan makhluknya sebagai sumpah, yang dijadikan sumpah itu pasti penting untuk kita perhatikan. Nah, ya. Jadi udah pasti ya, yang Allah pilih jadi sumpah ya pasti penting. Wal asri, berarti terjemahannya wal asri, demi masa ya, demi waktu ya, demi waktu. Itu wal asri, demi waktu, berarti waktu itu penting betul untuk manusia ya. Berarti waktu itu penting sekali untuk manusia. Nah, Bapak sekalian, wal asri, kemudian innal insana la fi khusrin ya. Mun terjemahan bebas yang di dalam Al-Quran, yang di dalam tafsir, di dalam tafsir kita, dalam terjemahan kita tidak bisa terjemahkan macam itu, karena harus pakai bahasa yang bagus. Tapi aslinya terjemahannya sesungguhnya 4 kali sesungguhnya sebenarnya ya. Jadi sesungguhnya 3 kali sesungguhnya manusia dalam kerugian ya. Kenapa? Inna sesungguhnya, kemudian la-nya lam sesungguhnya ge, fi dengan khusrin sesungguhnya ge artinya. Jadi 3 kali sesungguhnya. Tapi kan tidak bisa bahasa Indonesia diterjemahkan sesungguhnya enggak ya, tidak bisa. Jadi hanya sesungguhnya manusia ya, betul-betul dalam kerugian, biasanya kayak terjemahannya ya. Nah, menunjukkan memang waktu luar biasa ya, perjalanan waktu luar biasa. Tapi memang tidak terasa ya. Kita jalani hidup tidak terasa. Saya udah ninggalkan Palu aja udah 84 ya, 84. Jadi udah 40 tahun ya, 40 tahun ternyata udah ya, 40 tahun udah 84. Tapi memang kampung halaman lain ya, jadi bawa seorang pun semangat aja ke Palu ya, ya semangat. 40 tahun ternyata udah ya, tinggalkan Palu. Nah, waktu tiap hari habis terus kita jalani ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sesungguhnya manusia dengan waktu pasti rugi,
illa, kecuali. Dalam bahasa Arab namanya illa, namanya adatul istisna namanya, ya, adatul istisna, alat untuk memperkecualikan, ya, perkecualian. Namanya perkecualian pasti sedikit, ya, tidak banyak orang yang beruntung, yang masuk tidak, yang beruntung tidak banyak, yang rugi yang banyak. Nah, kecuali yang tidak rugi adalah masuk berikutnya. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang membuat kita tidak rugi. Yang pertama adalah amanu, illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi. Yang keempat, wa tawasau bis sabri. 4 perkara itulah yang membuat kita untung hidup, mundaan rugi. Oke. Yang pertama adalah amanu, ya. Yang pertama adalah amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang beriman. Mungkin semuanya kita kali ya, semuanya kita. Mun orang tuanya Muslim, laki umat ayahnya Muslim, lahir langsung otomatis kita adalah berstatus Muslim, ya. Nah itu jadi alhamdulillah kita berstatus Muslim. Nah masalahnya adalah kita berusaha untuk mempertahankan status, ya. Masalahnya nanti kita diperintahkan untuk mempertahankan status kita sebagai seorang Muslim. Nah, jadi yang paling pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, iman itu membuat aman. Iman membuat aman. Bahasa Arab, Masya Allah, saya suka belajar bahasa Arab. Betul-betul bahasa Arab, bahasa yang ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu lah, milih bahasa Arab sebagai bahasa untuk Al-Quran. Betul-betul Al-Qurannya abadi sampai akhir zaman, bisa dipakai oleh seluruh dunia, ya. Bisa dipakai untuk seluruh dunia. Bahasa Arab tuh munade kate hurufnya sama, meskipun terbalik-balik dalam kalimatnya, tetap hubungan maknanya deh, ya. Umpamanya iman aman, pasti ada hubungan, ya. Iman dengan aman sama-sama hurufnya, asal hurufnya apa? Alif mim nun, ya. Alif mim nun, ya, sama-sama ada iman ada aman, ya. Nah imanlah sebenarnya yang mengamankan hidup manusia. Yang mengamankan hidup manusia adalah iman. Nanti yang paling pertama aman bila akhirat nanti, ya. Mun kita meninggal bertahan dalam keadaan iman tanpa disertai dengan syirik, insya Allah meskipun ada dosa-dosa, ya, masih peluang masuk surga deh, ya. Meskipun bukan dicalupkan lagi, dia apa kan ya? Ya, meski nak bersihkannya macam-macam, ya. Nah, tahapan pembersihan ada sejak di dunia. Kadang-kadang dibalik sakit itu diantaranya mun kita terima ridho, ya, dengan kenyataannya kita terima, ya, ikhlas karena Allah. Sakit, ya, oleh Rasulullah dikatakan sebagai pembersih dosa. Sakit pembersih dosa. Dikubur, ya, ia pun ada pembersihan, ya, pembersihan. Nah, mundaan laka juga
ya, tidak laka dia dikubur. Nanti di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar ada hitung-hitungannya. Ya. Hitung-hitungan yang paling berat adalah hitung-hitungan dengan sesama manusia. Ya. Suatu hari Rasulullah nanya dengan sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahu tak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Tahu tak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah dengan sahabatnya. Lalu sahabat bilang, al-muflis man la dinar lahu wa la dirham. Muflis itu orang bangkrut adalah orang yang udah tidak ada dinarnya, si ada dirhamnya. Ya. Si ada dinarnya, si ada dirhamnya. Ya. Kita ada ke dinar. Ya. Mungkin kita rupiah lah ya. Ya. Rupiah. Nah, tidak ada dinarnya, nggak ada dirhamnya. Tapi ternyata Rasulullah bukan itu yang bangkrut sebenarnya. Nah, orang yang bangkrut sebenarnya adalah, kata Rasulullah, orang yang ya'ti bis sholat, orang datang dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan amalan, tapi ternyata safaka damahaza, ada yang melukai orang, ada yang menuduh orang, ada yang macam-macam dengan orang. Akhirnya orang nuntut, ya. Nah, ketika di akhirat yang merasa dirugikan dan minta, ya, amal orang yang merugikannya. Akhirnya amal sholatnya dikurangi. Mun banyak yang nuntut, ya, mun banyak yang nuntut, ya. Jadi amalnya transfer ke yang nuntut, ya. Udah habis, ya, udah habis, dan yang nuntut masih ada, akhirnya tidak bisa lagi ditransfer. Yang dosa yang nuntut pindahkan ke yang jadi nuntut, ya. Dosa yang nuntut, ya, dipindahkan yang ke yang dituntut. Akhirnya yang tadi amalnya ada, habis sudah diambil oleh yang nuntut, ya. Belum laka juga, akhirnya yang nuntut yang belum dapat transfer amalan, dosanya dipindahkan yang dituntut. Itulah bangkrut, kata Rasulullah. Nah, sampai ke tingkat, ya, nanti pembersihan itu sampai di tingkat nanti yang paling berat adalah laka akan dolok hubungan dengan sesama manusia. Agak lumayan, ya, agak lumayan. Hubungan dengan sesama manusia itu agak lumayan. Nah, Pak udah habis lagi kemana-mana, udah belum juga habis, belum juga bersih, sampai di neraka. Sampai ada yang gosong, Pak, Bu, gosong, betul-betul gosong, udah. Tapi masih ada dengan iman dibawa sampai ketika meninggal dunia, masih ada peluang masuk surga. Nah, jaga iman itu yang penting. Pokoknya kalau masih ada syirik, itu yang bahaya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa yang lain, ya, kalau Allah berkehendak. Nah, kalau meninggal dalam keadaan syirik, tak ada harapan ampunan. Meninggal dalam keadaan syirik, ya, tidak ada harapan ampunan. Tapi Allah akan ampuni dosa yang lain kalau Allah berkehendak. Nah, jadi yang paling pertama yang membuat orang beruntung adalah karena dia beriman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga betul iman, ya, jaga betul iman kita. Nah, iman tuh ada dua, ya. Iman tuh ada dua. Ada yang nafi, ada yang isbat. Ada yang nafi, ada yang isbat. Yang nafi apa? La ilaha. Yang isbat apa? Illallah. Ya. Nafi apa? Ya, apa arti nafi? Nafi itu menolak, membersihkan, menghilangkan segala ilah
ya, segala ilah. Ilah itu artinya segala hal yang kita besarkan, yang kita nak sembah selain Allah. Pokoknya selain Allah kita bersihkan dulu. Nah, itu orang yang beriman harus bersihkan dulu. La ilaha, semua ilah, semua Tuhan, semua sesembahan yang kita anggap besar, ya, lalu kita sembah dia, ya. Nah, ya, nyembah bukan berarti harus kayak gitu. Kita anggap dia bisa memberikan sesuatu yang seharusnya itu kita serahkan kepada Allah. Kita minta ke dia, ya, kita minta ke dia. Umpamanya ternyata ada yang masih menganggap, ya, makhluk tertentu bisa memberikan sesuatu manfaat, ya. Contoh, ya, menurut Palo Sindaan, orang luar datang ke Palo, ya, ada batu bejamban katanya, ya, ada batu bejamban. Nah, lalu menganggap batu ye bisa memberikan sesuatu, ya, bisa memberikan sesuatu, ya, jaga badan, ya, bagi nolak penyakit. Nah, macam-macam gaya yang seharusnya itu diserahkan kepada Allah lalu diberikan kepada makhluk. Nah, itu yang itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu namanya nafi, namanya menolak, ya, menolak sesembahan selain Allah. Baru namanya isbat, menetapkan, memastikan, meyakinkan bahwa kita hanya menyembah Allah. Jadi yang paling pertama adalah penolakan dulu, menghapuskan dulu, ya, bersih dulu, baru kita, ya, baru kita mengisbatkan, meyakinkan bahwa yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, itu namanya iman. Jadi iman harus dua, satu nolak, yang kedua netapkan. Yang ditolak apa? Makhluk. Yang ditolak adalah makhluk. Yang ditolak hanya Allah, illallah. Nah, illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, Bapak sekalian, mari kita jaga itu, ya, mari kita jaga. Iman itulah yang akan membuat kita aman nanti di akhirat, ya. Iman yang akan membuat kita aman di akhirat. Kemudian aman di dunia, iman aman di dunia. Orang mau tidak beriman, Pak, Bu, ya, mudahan yakin, ragu tolen dengan kehidupan, tidak bisa hidup deh, ya, tidak bisa hidup tenang, ya. Mudah diserahkan kepada Allah, ya, segala sesuatu, dan tenang hidup, ya. Semuanya tidak dipikirkan seorang, tidak nyaman hidup, ya. Harus ada tawakal kepada Allah, ya. Harus kita serahkan, ada urusan yang kita lakukan itu adalah yang kita bisa lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan serahkan ke atas, ya, serahkan ke atas, baru nyaman, aman hidup. Mun yang hal kita tidak bisa melakukannya, kita pun kita pikirkan juga, ya, sakit itu, ya, sakit itu. Nah, kata Allah, yang kalian nggak bisa itu urusanku. Umpamanya nak tidur, Bapak Ibu, nak tidur, sebenarnya kita ada ajaran, di antaranya adalah baca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah aku hidup, dengan menyebut nama Allah aku meninggal. Itu pengaman, Pak, Bu, pengaman, ya. Ada ke yang tidur daan balik lagi, daan bangun lagi, ada ke? Hah? Ada ke? Tidur daan bangun lagi, ada ke? Bukan ada lagi, banyak. Karena sebenarnya ketika tidur, kata Rasulullah, roh itu naikkan ke atas,
ya. Roh dinaikkan ke atas. Nah, kalau Allah berkehendak, ya, dibangunkan, disambungkan lagi roh dengan kita, hiduplah kita. Mun Allah takdirkan lain, bahasa orang Pontianak dilajakkan, ya. Bahasa kita diselalukan. Nah, udah, ya. Mun diselalukan, ya, udah, ya. Nah, mun kita baca Bismikallahumma ahya'u bismika amu sebelum tidur, kita sudah menyebut nama Allah sebelum tidur. Kita sudah menyebut nama Allah sebelum tidur. Nah, itu adalah pengaman, ya. Karena kalau kita mengucapkan kalimat jalalah, gitu ya, kalimat jalalah ini ketika jalalah ini ketika akhir hayat kita, insya Allah surga. Ya. Kita amankan itu hidup. Kita amankan itu. Nah, contoh lagi, nak tidur pun selain baca Bismillahirrahmanirrahim ada lagi amalan, ya. Amalannya tidak susah sebenarnya. 3 kali baca kulhu, ya, ditiupkan. 3 kali kulhu tiup di itu kan tangan tuh digabungkan kedua, ditiupkan, laka tiupkan, usapkan ke seluruh tubuh dari ke ujung kepala sampai ujung kaki. Laka ya baca kul a'udzu birabbil falaq sampai jua, ya, tiupkan dan kemudian usapkan, kemudian kul a'udzu birabbin nas sampai jua, 3 kali jua. Insyaallah udah ngamalkan semuanya ya. Alhamdulillah, ya. Nah, itu di antara sunnahnya. Nah, kul huwallah pengaman tauhid. Kul huwallah pengaman tauhid. Pengaman apa? Huwallahu Allah yang esa. Udah, kita ngamankan tauhid kita sebelum tidur. Kul a'udzu birabbil falaq pengaman dari makhluk kasar. Ya, pengaman dari makhluk kasar. Makhluk kasar apa ya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan. Bapak Ibu sekalian, semua makhluk Allah ciptakan ada baiknya, ada jahatnya. Kita tuh ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang fujur sifat jahat, ada yang sifat takwa baik. Ya. Makanya mun nak nikah, ada yang belum nikah? Ya. Ada ya? Ada ya. Ya. Jangan tunjuk yang depan. Ya. Jadi waktu ya laka nikah, ya, laka nikah, masuk ke kamar, ya, biasanya kita pengulu gitu, yang mulukkan, ya. Seharusnya tidak usahlah ditontonkan, pokoknya berdua aja. Suami nempelkan tangannya ke situ, nah kayak ke itunya kaning, ya, mak biaknya yang baru, ya, baru nabiak di kaning, ya. Jadi gitu. Ada yang melakukannya? Mun belum nanti pulang ya. Tapi padahkan dulu nanti terkejut deh. Jadi ditempel ke kaning, ya. Lalu doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltalaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltalaha. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan dari istriku dan sifat-sifat baiknya. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat jahatnya. Jadi semuanya kita tuh ada sifat baiknya, ada sifat jahatnya. Nah, waktu pengantin baru, ya kita minta yang baiknya jadi yang apa namanya? Yang menonjol sifat baiknya. Ya, sifat jahatnya jadi berkurang. Itu doa kita ya. Doa kita ya. Nah, jadi mun belum boleh ya diucapkan, ya. Ya, dicobekan, ya, dicobekan.
Ya. Dan ternyata oleh Nabi bukan hanya istri baru, kendaraan baru, rumah baru, apa-apa pun boleh dibacakannya juga. Nah, yang kayak jadi kita ada kejahatan yang makhluk kasar yang dikul auzubirobil falak min syarri ma wa min syarri ghasikin idza waqab. Apa kejahatan terjadi banyak pada malam hari. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nyan ge Pak polisi. Kejahatan malam-malam ge paling banyak. Biasanya malam, ya. Malam beraksinya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Allah yang ngajarkan lewat rasulnya, munak minta perlindungan, keamanan, minta dengan aku, kata Allah. Ya. Aku ndak ngantuk, aku ndak tidur, kata Allah. Ya, biarkan kalian tidur, aku jaga kalian. Coba bayangkan. Ya. Bayangkan, ya. Allah nyerahkan serahkan ke aku. Ya, serahkan ke aku. Kita ya belaga merasa aman ya. Padahal tekan tidur, mana tekan tidur kita bisa ngapain-ngapain ya, nggak bisa. Nah, serahkan pada Allah. Jadi qul a'udzu birabbil falaq melindungi kita dari makhluk kasar, kejahatan makhluk kasar. Qul a'udzu birabbin nas melindungi kita dari makhluk halus, yaitu setan. Jadi 3 perlindungan aman waktu kita nak tidur. Jadi iman membuat kita aman dunia, membuat kita aman akhirat. Ya, aman dunia, aman akhirat. Insyaallah. Jadi yang pertama illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu. Jadi alhamdulillah angka bunuh diri di umat Islam jauh sekali rendahnya dibandingkan orang-orang yang bukan Islam. Ya, jauh sekali. Ada, tapi tidak banyak. Ya, tidak banyak. Tapi di kalangan non Muslim luar biasa. Dan kegelisahan hidup itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jangan sangka orang-orang orang hidup di negara maju betul-betul nyaman Pak, ya, dan juga ya, dan juga ya. Makin ke situ makin kelihatan bahwa orang Islam tuh makin hebat. Yang bikin sekarang kenapa banyak orang Amerika sekarang, Eropa tuh masuk Islam dan membela Palestina, di antara mereka bingung, ini manusia ke bukan? Dibombardir, dibunuh, dimiskinkan, pokoknya di makanan hampir tidak bisa masuk, tapi bisa ketawa, bisa bahagia, bisa hidup, bisa bertahan hidup. Dan kan ini nih manusia itu bukan? Bingung mereka, ya, sampai bingung mereka. Ya, saking ternyata ketika dijelaskan ini iman yang membuat mereka seperti itu, akhirnya banyak di antara mereka yang sekarang ya masuk Islam. Saya kemarin sebulan penuh, bulan puasa yang lalu di Inggris, di London dan sekitarnya. Bukan orang Islam sebenarnya Pak. Di jalan-jalan di rumah-rumah, bendera Palestina dijadikan horden oleh mereka. Ya, jadikan horden sama mereka. Nah, jadi itu orang yang beriman itu aman secara itu. Mereka ya kalau menghadapi musibah itu lebih ringan, lebih bertahan dibandingkan orang yang tidak beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, yang kedua yang membuat orang tidak rugi hidup, yang pertama iman, yang kedua adalah wa amilus sholihat, beramal soleh. Ya. Yang kedua adalah beramal soleh. Nah, untuk amanu yang paling utama adalah rukun iman. Untuk wa amilus sholihat yang paling utama adalah rukun Islam. Ya, jadi amanu adalah rukun,
iman, untuk wa amilus sholihat adalah rukun Islam. Ya. Jadi Bapak sekalian, rukun Islam yang paling pertama syahadat. Kita harus, ya alhamdulillah, kita perbaharui terus ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak usah lagi nambah-nambah yang lain, Pak. Ya, ya si lagi tambahannya, ya si lagi tambahannya. Pokoknya yang murni, ya. Munade yang ngajarkan tambahan-tambahan dari syahadat, pasti ada apa namanya, ada penyimpangan. Pokoknya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tiap hari alhamdulillah kita diwajibkan bacanya. Ibu-ibu berapa kali wajibnya, Bu? Tiap hari. Berapa hari kali, Bu? Baca syahadat tiap hari. Wajibnya. Mundaan jawab, wah ini bahaya ya. Berapa kali, Bu? Yang wajib berapa kali? Ya, 9 kali. Ya, 9 kali. Setiap sholat yang 3 dan 4 rakaat, maghrib, dari zuhur, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, dua kan, ya, 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad abduhu wa rasuluh, 2 kali. Kecuali subuh sekali. Jadi ya paling enggak 9 kali kita ucapkan. Itu namanya tajdid asyhadatain, memperbaharui kalimat syahadat. Itu harus kita ya kuatkan terus ya, bahwa kita adalah yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, namanya syahadatut tauhid, la ilaha illallah, untuk menghindari syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namanya syahadatul ittiba, ya, syahadatul ittiba, syahadat untuk kita ngikuti. Pokoknya aku ikuti Nabi Muhammad, ya, itu yang aku ikuti Nabi Muhammad. Nah, kita menguatkan syahadat kita, ya, kita menguatkan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita tiap hari harus kita kuatkan. Karena apa? Kalimat itulah nanti yang akan jadi pengaman. Mun sampai kita bisa dan kita doakan, berdoa, mudah-mudahan saat kita dipanggil oleh Allah kita bisa mengucapkan dia, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Mun bisa kita ucapkan, masya Allah, husnul khatimah. Ya, mun kita bisa mengucapkannya. Mun kita karap ucapannya, mudah-mudahan dibantu sama Allah untuk mengucapkannya di akhir hayat kita. Nah, jadi yang pertama, yang kedua sholat, ya, yang kedua sholat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, untuk yang sholat tuh Bapak Ibu sekalian usahakan betul, ya, usahakan betul. Yang 5 waktu jangan ditinggalkan, ya, yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Itulah pertanyaan pertama nanti di hari kiamat. Mundaan nakak pertanyaan itu, daan lulus, yang lain kata Allah pasti lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi. Nah, jadi sholat sampai di akhir hayat Nabi sampai menghembuskan napas. Pesan terakhirnya ummati ummatus sholat sampai habis meninggal. Itu ingatkan tentang sholat, ya, tentang sholat. Namun ada, ya, dari kita di sana, ya, saya ingatkan betul, ya,
Sholat tuh imaduddin, tiangnya agama, tiangnya agama. Paman aqamaha aqamaddin, yang negakkannya insyaallah agama tegak. Waman hadama hadamaddin, barang siapa menghancurkannya hancur agama kita. Ya, jadi ingatkan, kita ingat, saling ingatkan. Ya. Menade makbiaknya yang belum sholat lengkap, ya, diingatkan, ya, diingatkan. Saya sedang meneliti ini, mahasiswa sholat enggak, sholat 5 waktu enggak, ya, iya. Ada yang kadang-kadang. Mana yang paling kerap ditinggalkan? Subuh, ngabe, kesiangan, ya, kesiangan. Nah, mun kita situ masih si KP si ani, nah, ya, kurang, ya. Mun di Pontianak, ya Allah, yang namanya KP, ya, hilang ngobrol orang disilah dia kebanyakan, ya. Sampai tengah malam, tidurnya kurang, subuhnya akhirnya kesiangan. Nak sholat supan, ya, kesiangan nak sholat supan dengan Allah, akhirnya tidak sholat, kebanyakan. Jadi apa namanya, usahakan. Jadi yang 5 waktu ini jangan sampai tinggal. Illa ladil empal, kalau ini ketinggalan, inilah kerugian yang asli, rugi.